pokok pikiran saya curahkan ke situ untuk membangun infrastruktur, infrastruktur terutama di daerah-daerah pelosok. Infrastruktur itu bisa menjadi wasilah agar orang yang ketika misalnya panen, baik itu panen tambak, panen padi, lele, panen padi, nah berkat infrastruktur itu mereka bisa ya menjualnya lebih efektif lah. Nah, satu hal lagi yang saya hari ini masih terus menciptakan terobosan terkait dengan pembangunan ekonomi. Nah, UMKM ya, terutama masyarakat kecil kan kalau bicara UMKM. Nah, UMKM ini harus jadi prioritas pekerjaan tidak hanya anggota dewan tetapi seluruh pemerintah, baik desa, kecamatan sampai dengan provinsi dan pusat, kita konsenkan ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast, kantor berita alexanews.id. Nah, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Gerindra, Kang Ihsanuddin MSI. Assalamualaikum Kang Ihsan. Waalaikumsalam Kang Aga. Kumaha kabarna Kang Ihsan? Baik, pangestu. Alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan Kang Ihsanuddin ini beliau anggota DPRD Provinsi Jabar tapi asli warga Karawang. Dan daerah pemilihannya daerah pemilihan Dapil Jabar 10 ya Kang Ihsan, meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kang Ihsan karena sudah menyempatkan waktu datang ke kantor redaksi alexanews.id di tengah kesibukannya sebagai anggota DPRD. Tapi hari ini libur atau memang kebetulan lagi kunjungan di Karawang, Kang? Ini baru selesai kunjungan, jadi saya menyempatkan untuk hadir ke sini karena ya untuk sosialisasi sekaligus memenuhi undangan. Oh, luar biasa. Kang Ihsan, kita mau ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau di konstituen udah mengenal siapa Kang Ihsan kan, apalagi di daerah. Tapi kan mungkin ada sebagian masyarakat Karawang atau Purwakarta juga ada yang belum mengenal Kang Ihsan dan kami mengasih ruang itu untuk Kang Ihsan mengenalkan diri. Kang Ihsan, sebelum Kang Ihsan menjadi anggota DPRD dulu memang aktivis atau memang saya pengen tahu tuh sedikit deh ceritanya dulu Kang Ihsan tuh siapa gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada, izin memperkenalkan diri, saya Ihsanuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Latar belakang saya sebelum menjadi anggota dewan, selain sebagai santri, sekaligus saya menjadi aktivis. Dulu aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dulu saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah dengan waktu singkat saya pernah dianugerahi sebagai wisudawan tercepat terbaik UIN Sunan Kalijaga. Jadi diambil 10 orang dari kampus dan setiap orang dipilih dan setiap fakultas diambil satu. Saya salah satunya dari Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat. Nah, saya dianugerahi sebagai wisudawan terbaik tercepat ini tidak semata-mata karena saya pintar secara akademik, tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, yaitu sebagai aktivis itu sendiri. Saya pernah menulis buku Islamisme Tan Malaka. Selain sebagai santri, saya juga politisi muda Nahdlatul Ulama. Saya dulu berlatar belakang aktivis. Saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terakhir secara struktural saya menjabat sebagai Sekretaris Umum PMII Daerah Istimewa Yogyakarta. Selesai dari kampus, saya hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi karena dapat beasiswa dari kampus. Saya melanjutkan di Universitas Nasional Jakarta. Alhamdulillah berkat dengan kegigihan saya, proses baik di PMII maupun di kampus, akhirnya di luar itu saya bekerja sebagai wartawan awal-awal masuk Jakarta. Wah, luar biasa nih, baru dengar nih. Wartawan Duta Masyarakat. Di Jakarta? Di Jakarta. Koran harian atau online atau koran majalah? Harian. Dulu kantor pusatnya memang di Surabaya karena karena koran ini afiliasinya banyak ke NU. Oh, ke NU ya, iya.
Nah, saya ikut senior di situ. Kemudian setelah dari situ saya mendaftarkan diri sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Dulu bos saya Moreno Suprapto dari daerah pemilihan Malang Raya. Nah, saya belajar banyak politik praktis dan soal-soal kedewanan itu di Senayan bersama anggota-anggota dewan dari fraksi Partai Gerindra. Nah, 2014 sebetulnya saya maju di daerah pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta, tetapi karena memang tidak cukup logistik ketika itu dan saya juga hanya sebatas cek ombak lah, kira-kira belajar politik praktis. Tetapi karena memang niat dan totalitas belum sempurna, akhirnya 2019 ketika semua hal sudah menjadi pendukung, sudah makin matang lah ya. Nah, sudah matang, akhirnya bismillah dan alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim ketemu pemirsa semua di Kabupaten Karawang, Purwakarta, Jawa Barat, ya dalam rangka sosialisasi sekaligus memperkenalkan diri. Akhirnya waktu itu 2019 terpilih lah jadi anggota DPRD Provinsi Jabar. Komisi berapa, Kang? Komisi 3. Jadi Komisi 3 itu mitranya Bapenda dan BUMD Jawa Barat. Tapi sebelum jauh nanya ke sana, saya juga ingin tahu nih Kang Ihsan, waktu Kang Ihsan akhirnya memutuskan diri terjun ke politik ya, waktu itu orang tua gimana respon orang tua, keluarga? Mungkin waktu itu belum nikah atau sudah? Sudah menikah saya. Oh, sudah ya? Itu ya. Jadi kalau memang 2014 itu bukan saya tidak all out dan itu ya hanya sebatas gimana sih rasanya terjun ke menjadi caleg gitu. Nah, lebih ke mengambil pengalaman. Karena ada pepatah kan pengalaman yang paling berharga, guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Nah, saya coba mencari pengalaman di situ dan keluarga pada akhirnya 2019 alhamdulillah terutama istri dan anak-anak saya sangat mensupport ya. Kemanapun saya pergi mereka selalu mendoakan, bahkan mertua saya ketika umroh dia khusus mendoakan saya berulang kali di depan Ka'bah agar saya dilancarkan, dimudahkan dan ditakdirkan jadi anggota dewan. Alhamdulillah semua ekspektasi baik dari keluarga, tetangga terdekat, sahabat-sahabat dan saudara-saudara sangat mendukung. Alhamdulillah Allah kabulkan niat kami semua. Terpilihlah di 2019 itu ya. Sampai sekarang hampir 5 tahun berarti Kang Ihsan. Hampir 5 tahun ini. Ini kalau mungkin saudara kalau bisa lihat atribut Kang Ihsan ini kan peci ya. Terus kaos juga ada tulisannya Nahdlatul Ulama. Yang jadi aneh kan kenapa pakai NU tapi partainya Gerindra, Kang? Kenapa enggak? Atau emang gimana ceritanya lah? Ya, karena pertama saya ini tumbuh dan besar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi saya merasa NU ini sebagai induk saya, sebagai ibu bapak saya, sebagai orang tua saya. Karena itu saya juga tidak bisa dilepaskan dari NU itu sendiri. Saya pernah menjadi wakil sekretaris jenderal Sarbu Musi NU. Oh, organisasi buruh ya? Organisasi buruh di DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian pernah juga menjabat sebagai wakil sekretaris lembaga Ma'arif PBNU. Jadi tingkat nasional juga. Nah, selain itu ya saya aktivis dulu mahasiswa di PMII, bahkan sampai dengan pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Karena itu pilihan politik saya sebetulnya saya realistis saja. Dulu saya melihat Prabowo ini punya visi yang menurut Gus Dur ketika itu adalah Prabowo orang yang paling ikhlas. Inspirasinya sebetulnya dari situ karena saya ini ya sangat Gus Durian. Saya pengikut Gus Dur yang militan. Nah, oleh sebab itu saya
mengabdikan diri ke Gerindra. Selain itu di partai lain kan saya belum tentu ada arahan-arahan dari para senior seperti halnya Gus Dur menyampaikan kalimatnya itu bahwa Prabowo yang paling ikhlas. Kalau di partai politik, Kang Ihsan hari ini menjabat sebagai pengurus kabupaten, kota, atau provinsi nggak? Saya di Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Gerindra Jawa Barat ya. Kang Ihsan, ini mulai nih ke topik utama nih. Setelah waktu itu kan 2019 Kang Ihsan terpilih ya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Apa Kang Ihsan yang dirasakan nih Kang Ihsan setelah hampir 5 tahun menjabat jadi anggota dewan, Kang? Kalau dulu mungkin sebelum jadi gambarannya ternyata ekspektasinya seperti apa atau gimana? Ya, saya melihat bahwa dewan-dewan ini yang dipilih oleh masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena itu saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat agar memastikan pilihan anggota dewan itu, bahkan tidak hanya anggota dewan, untuk pemimpin-pemimpin kita, pemimpin politik di baik itu provinsi, kabupaten maupun kontestasi nasional, harus memastikan dewan yang kita pilih itu punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kemampuan, agar ketika orang yang kita pilih itu ya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, hari ini memang problemnya banyak sekali dewan-dewan yang terpilih, bahkan bupati, gubernur juga sering lupa dengan visinya sendiri, atau karena itu gimana juga yang milih kan masyarakat sendiri. Nah, kalau salah milih ya kita akan stagnan tuh di 5 tahun sampai dengan pemilihan berikutnya. Nah, begitu juga di Jawa Barat. Saya masih melihat banyak dewan-dewan yang dia hanya datang, duduk, diam, setelah itu pulang. Nah, kita tentu saja, saya secara pribadi tidak ingin itu terulang kembali. Oleh karena itu kita minta sama seluruh masyarakat dimanapun berada agar memilih calon pemimpinnya itu pertama urusan kapasitas, kemampuan. Nah, lihat visinya apa. Kalau dia punya visi yang baik untuk memajukan Indonesia, memajukan Jawa Barat, untuk menciptakan Karawang rakyatnya sejahtera, maka lihat itu visinya. Jangan memilih kucing dalam karung karena kita terima amplop, terima es cendol, akhirnya itu yang kita pilih. Jangan hanya mempertimbangkan itu, tetapi harus juga kita pikirkan dia punya nyali tidak, punya keberanian tidak untuk untuk bekerja, untuk mendorong Karawang ini menjadi kabupaten yang ya sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kalau bicara visi misi nih, dulu visi misi Kang Ihsan apa nih menjadi anggota dewan, dan sudah tercapai atau belum, Kang? Manfaatnya itu oleh masyarakat, ya khususnya di dapil Akang Jabar. Visi saya sebetulnya realistis. Dulu 2019 sampai hari ini terus terang belum tercapai. Visi saya itu tidak neko-neko. Saya ingin Prabowo jadi presiden, Gerindra menang dimanapun berada, terutama di Jawa Barat dan Kabupaten Karawang. Kalau Prabowo jadi presiden, Prabowo ini kan visinya jelas, jadi menjadikan masyarakat sejahtera lahir dan batin, kemudian menciptakan keadilan tanpa pandang bulu, kemudian menciptakan teknologi yang memang ramah lingkungan tetapi bisa dihasilkan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, kalau itu tercipta, kalau Prabowo terpilih, insya Allah visi-visi itu dengan sendirinya, dengan program kerja kedewanan akan terrealisasi juga. Nah, begitu juga dengan Gerindra. Kenapa Gerindra pilihannya? Karena itu partai saya. Saya ingin memastikan gerakan ini satu komando, sehingga semua elemen, baik itu saya, partai maupun relawan Prabowo Subianto, ingin bisa menciptakan sesuai dengan visi dan misi Prabowo ketika jadi presiden. Anggota DPRD Jabar yang dari Presiden berapa orang? Sekarang 25 orang. Jawa Barat. Ya. Dari berapa dapil?
dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Nah, selama hampir 5 tahun menjabat Kang Ihsan, dan mungkin juga hampir tiap hari ya terjun ke daerah menemui konstituen, apa nih Kang aspirasi masyarakat yang paling banget sering didengar oleh Kang Ihsan selama menjabat anggota dewan? Di Karawang ini terkait dengan tenaga kerja. Jadi banyak warga Klasik ya? Ya klasik banget itu. Banyak sekali tenaga kerja buruh karyawan di perusahaan-perusahaan yang sebetulnya Karawang ini termasuk kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Jumlahnya kan yang tercatat itu sekitar 1.800 perusahaan. Memang dulu ada perda soal Tenaga kerja. Perbub ya. Perbub. Perda dan Perbub Bupati Kabupaten Karawang. Tetapi Perbub itu jadi madul karena itu ternyata berbenturan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Kalau dulu Undang-Undang Tenaga Kerja. Iya. Jadi di undang-undang itu dikatakan ya semua warga negara Indonesia berhak bekerja dimanapun berada. Jadi perdanya kalah. 60-40 itu nggak berlaku ya? Tidak berlaku gitu. Nah itu yang disayangkan. Tetapi sebetulnya kalau saya jadi bupati saya akan dorong tuh sehingga 60-40 itu berlaku dengan cara kita bikin kesepakatan dengan para pemilik modal, dengan para investor, dengan para pemilik perusahaan itu sehingga kita bisa eksekusi di lapangan, bikin MOU yang lebih transparan dan itu bisa diketahui oleh warga Karawang sehingga warga Karawang yang butuh pekerjaan juga bisa terakomodir di perusahaan-perusahaan yang berdiri kokoh di Kabupaten Karawang itu. Oke, nah itu salah satunya soal tenaga kerja. Soal tenaga kerja. Kemudian soal infrastruktur. Infrastruktur ini masih jomplang lah kesenjangannya antara kota dengan desa. Itu ya sangat jauh. Di desa kita kalau musim kemarau begini ya jalan masih banyak yang belum berdebu. Belum diaspal, belum dibeton. Belum diaspal, belum dibeton, belum dibatuan. Nah, masih tanah berarti. Masih tanah banyak sekali itu di desa-desa. Terutama di pelosok-pelosok ya di daerah-daerah pesisir. Nah, sementara di kota ya kita akui sudah hot mix, sudah dibeton, bahkan diaspal gitu. Nah, ini kesenjangan. Sebetulnya kalau Karawang ingin maju, masyarakatnya tidak terlalu jomplang kesenjangan ekonominya. Nah, sarana transportasi inilah yang harus diperbaiki. Sehingga orang mau ngangkut gabah ketika panen misalnya di daerah Cilebar itu tidak susah walaupun misalnya musim penghujan. Iya. Nah, tapi hari ini kan susah tuh transportasi. Nah, itu jadi keluhan banyak di setiap saya sosialisasi atau silaturahim dengan masyarakat di Kabupaten Karawang. Terus selain itu banyak soal pendidikan. Nah, pendidikan di Karawang ini juga belum merata. Banyak sekali walaupun misalnya di pendidikan SMK yang sudah gratis bayarannya, SMA atau SLTA karena dibiayai oleh provinsi, tapi faktanya banyak sekali warga kita yang tidak melanjutkan pendidikannya. Nah, itu butuh kebijakan dari pemerintah sehingga mendorong pada orang-orang tua siswa untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena melalui pendidikanlah orang bisa punya tadi itu kapasitas, punya kualitas sehingga hidupnya ke depan mereka mau ngapain itu mereka punya modal dengan modal kepintarannya sendiri gitu. Nah, hari ini itu bertolak belakang dengan dulu Romo Mangun dari Jogja mengatakan sekian ratus alumni sekolah mampu melahirkan sekian ratus ribu alumni yang cerdas, tetapi masyarakat dibiarkan bodoh. Nah, jangan sampai statement itu menjadi ironis karena kita sebagai pemerintah tidak mampu mengeksekusi agar pendidikan ini merata
bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik itu miskin maupun masyarakat kelas menengah. Nah, dari 3 masalah ini Kang Ihsan, pertama kan tadi soal tenaga kerja ya, sulit kerja, kemudian infrastruktur, dan terakhir pendidikan. Nah, dari 3 masalah ini apa yang sudah diperjuangkan Kang Ihsan sebagai wakil rakyat nih Kang? Saya terus terang banyak memberikan dan mensupport, terutama kalau untuk pendidikan, saya banyak mensupport sekolah-sekolah dengan bantuan pemerintah melalui RKB, bantuan RKB, bantuan ruang rehab, kelas ruang kelas baru, bantuan rehab sekolah, itu kemudian pelatihan-pelatihan. Nah, itu saya konsen di situ biasanya untuk pendidikan. Kemudian untuk infrastruktur juga banyak di banyak sekali di Kabupaten Karawang ini yang pokok pikiran saya curahkan ke situ untuk membangun infrastruktur, terutama di daerah-daerah pelosok. Karena saya tadi saya melihat ada banyak kesenjangan, misalnya di Cilebar, di Cilamaya, dan beberapa kecamatan di desa-desa, terutama di daerah-daerah pelosok. Nah, harapannya infrastruktur itu bisa menjadi wasilah agar orang yang tadinya tidak bisa ketika misalnya panen, baik itu panen tambak, panen padi, lele, panen padi, nah berkat infrastruktur itu mereka bisa menjualnya lebih efektif lah. Kemudian yang soal ketenaga kerjaan, terus terang saya beberapa kali audiensi dengan Dinas Ketenaga Kerjaan mendorong itu agar jangan hanya mengikuti rutinitas birokrasi saja, seolah-olah kita bekerja ada rutinitas, tetapi harus punya solusi sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Itu. Nah, satu hal lagi yang saya hari ini masih terus menciptakan terobosan terkait dengan pembangunan ekonomi. Nah, UMKM terutama masyarakat kecil kan kalau bicara UMKM. Nah, UMKM ini harus jadi prioritas pekerjaan tidak hanya anggota dewan tetapi seluruh pemerintah, baik desa, kecamatan sampai dengan provinsi dan pusat, kita konsenkan ke situ. Karena mustahil kalau orang sudah pintar, warganya sudah pintar, tetapi dia tidak punya pondasi ekonomi yang kuat. Susah juga tuh untuk mencapai tujuannya. Misalnya ada banyak orang yang dia sudah punya kapabilitasnya sudah hebat, otaknya sudah brilian, pintar. Nah, ketika dia mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, tetapi dia tidak punya pondasi ekonomi yang kuat, ini kan fakta kan? Fakta. Nah, itu akan menjadi kendala bagi dia pribadi, sehingga dia nanti tidak terpilih tuh. Karena walau bagaimana, padahal orang pintar. Karena syarat orang jadi pemimpin itu kan minimal karena dipilih oleh rakyat, minimal dia harus sosialisasi kan, harus punya logistik, alat peraga kampanye, harus datang ke masyarakatnya, minimal ngopi-ngopi kan? Karena kadang-kadang kalau kita datang ke masyarakat, kita tidak siapkan ekonomi, tidak siapkan kopi, masyarakat juga kadang-kadang marah, komplain, dianggap ngomong doang kan? Bener. Nah, makanya harus kita siapkan kopi-kopi wae mah gitu. Nah, itu harus kuat secara ekonomi, sehingga orang pinter itu ketika dia punya pondasi secara intelektual atau kapasitas, skill, keterampilan sudah bagus, nah tinggal ekonominya, sehingga dia mau nyalon apapun kalau dia kuat, pondasinya udah kuat, pondasi ekonominya sudah kuat, dapur sudah ngebul, insya Allah dia akan terpilih gitu. Saya tidak bicara muluk-muluk, itu pengalaman saya sendiri. Karena dulu 2014 saya secara ekonomi masih sangat kekurangan. Jangankan untuk pribadi, tapi untuk keluarga saja
jangankan untuk orang lain itu. Untuk keluarga aja masih susah. Keluarga aja masih susah ketika itu. Karena dulu saya gajinya ya tidak terlalu besar dan pekerjaan saya ketika itu sebagai tenaga ahli anggota DPR RI di Senayan sana. Jadi ya pas-pasan lah, hanya untuk makan minum keluarga lah, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Kang, kalau bicara tadi tuh penasarannya soal gaji. Kalau di TA mungkin lah di angka 78 waktu ya. TA dulu zaman saya sekitar 9.300.000. Oh, udah 9 ya. Udah 9. Iya, nah, lumayan. Tapi pertanyaan bukan itu, Kang. Ya. Jadi anggota dewan berapa gajinya? boleh jawab ya? Ya, terus terang saya sampaikan, saya jadi anggota dewan itu gajinya memang setiap bulan habis untuk cicilan rumah, Kang. Jadi saya sekolahkan tuh sertifikat rumah SK ya? SK dewan itu saya sekolahkan. Jadi saya hidup itu dari SPPD. Nah, kalau SPPD tidak banyak, Kang. Jadi setiap kali saya kunjungan, saya dapatlah kalau ke Jakarta misalnya 430.000 plus representasi. Nah, pendapatan representasi ini sekitar 250. Jadi sekitar itu aja udah dapat. Nah, saya sosialisasi ke masyarakat, silaturahim, kampanye dari situ. Itu aja. Jadi nggak besar-besar amat. Gitu. Tapi itulah resiko. Karena saya mikirnya begini, saya ini jadi anggota dewan ini bukan untuk memenuhi ambisi saya berkuasa, tapi lebih karena prinsip mengabdi. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Karena itu saya tidak punya tendensi untuk misalnya berkuasa penuh dengan tanpa memberikan manfaat terhadap sesama. Nah, karena itu makanya program-program saya lebih lebih prioritaskan kepada mereka yang memang sangat membutuhkan, gitu. Jadi itu prioritas, sebagaimana slogan saya, energi baru pro rakyat. Jadi yang caleg-caleg lain berkampanye mungkin waktunya sangat terbatas, tetapi karena saya merasa saya harus memberikan sumbangsih yang besar kepada masyarakat, apalagi saya incumbent, saya tidak batasi waktu saya. Selagi saya mampu, selagi saya bisa bergerak di luar kenormalan para aktivis-aktivis atau caleg-caleg lainnya. Gitu kan. Oh, luar biasa ya. Tadi kita udah tahu nih profil singkat Kang Ihsan, kemudian pengalaman organisasi, dan terakhir program-program kerja beliau di DPRD Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Kang Ihsan, pertanyaan selanjutnya nih. Bentar lagi kan pemilu juga nih 2024. Februari ya? Februari, 14 Februari. 14 Februari 2024. Maju lagi ya, Kang? Maju lagi, bismillah. Bismillah ya. Nomor urut sudah keluar? Nomor urut 2. Masih di dapil yang sama ya? Masih di dapil yang sama, Kabupaten Karawang, Purwakarta. Mohon dukungannya. Ya. Mudah-mudahan tercapai. Tapi Kang, nih pertanyaannya satu lagi nih. Gimana persaingan di internal, Kang Ihsan? Di internal, karena kan kalau saya lihat nih ya, ada beberapa belum calon, berarti bakal calon yang pendatang baru, Kang. Apakah itu jadi persaingan di internal atau gimana? Saya sih secara pribadi tidak pernah merasa itu saingan. Itu rival, enggak, karena saya juga hari ini kan selain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya sebagai wakil ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, tetapi saya juga koordinator daerah pemilihan Kabupaten Karawang Purwakarta. Jadi saya sampaikan kepada DPC se-Jawa Barat, saya jangan sampai kita jadikan semua teman kita yang hari ini nyalon, walaupun itu satu daerah pemilihan, menjadi rival, menjadi lawan atau pesaing. Jangan, karena target kita itu adalah nambah perolehan suara partai. Jadi syukur-syukur bisa nambah kursi. Itu karena di
Karawang ini dan Karawang Purwakarta ini ya peluangnya sangat besar. Di Karawang kita punya perolehan suara paling tinggi se-Kabupaten Karawang. Bahkan partai lain pun yang hari ini berkuasa perolehan suaranya kalah sama Gerindra. Cuman perolehan suara di dapilnya kurang proporsional, akhirnya kursinya lebih banyak partai lain. Ya. Nah, tetapi faktanya bahwa kita punya pendukung, simpatisan dan secara suara paling besar di Kabupaten Karawang. Nah, ini potensi untuk kita tambah kursi Dari 2 menjadi 3. ya. Selain itu kan ada beberapa teman saya yang punya orientasi, dia ingin maju di bupati. Nah, itu juga sebagai langkah positif, karena kalau dia terpilih jadi anggota Dewan Provinsi, kemudian setelah itu dia mencalonkan sebagai bupati, otomatis kan perolehan suara ketiga, keempat, bisa naik tuh. Kalau perolehan suaranya kalau kita dapat 3 kursi misalnya, berarti peroleh suara terbesar keempat bisa naik tuh. Kalau 2 kursi, peroleh suara terbanyak ketiga itu bisa naik. Gitu. Nah, itu potensi menurut saya. Karena itu kita bekerja jangan jadikan rival di internal partai kita. Ya. Bahkan kalau saya pribadi dengan caleg-caleg di lintas partai di non Gerindra, saya sampaikan juga kepada mereka. Ini basis saya di sini. Ya. Jadi kalau sahabat saya mau masuk ke sini ya silahkan saja. Cuman nanti saya akan masuk ke sini juga. Akhirnya dengan begitu mereka berpikir, wah, daripada saya terkeganggu menabur garam di lautan kan istilahnya, mending mereka cari lahan kosong, buka hutan baru misalnya, itu lebih efektif. Nah, begitu juga dengan gerakan saya. Kang Ihsan, waktu 2019 berapa suara Kang Ihsan raihan waktu itu? Saya 24.900. Hampir 25.000 lah ya. Hampir 25.000. Nah, untuk bisa lolos ke parlemen itu minimal berapa Kang? Untuk 2024 nih. Untuk 2024 target saya nggak muluk-muluk, saya butuh 60.000, dan itu hari ini saya percaya diri karena suara-suara lumbung-lumbung suara TPS itu saya tidak pernah absen dengan program. Jadi saya jaga, saya pelihara suara-suara itu, sekaligus saya ekspansi ke luar kecamatan-kecamatan lain. Karena saya bersepakat dengan ada kaidah usul fiqh, al-muhafazatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya berusaha mempertahankan ya istilahnya suara yang kemarin saya peroleh sambil mengupayakan suara-suara yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi di daerah-daerah lainnya. Karena kan kita juga mengenal Kang Ihsan ini sebagai salah satu anggota DPRD yang rajin merawat konstituennya ya. Siap. Seperti itu. Kang Ihsan, terima kasih atas waktunya. Sudah datang menyempatkan hadir di kantor Alexa News.id. Pesan terakhir Kang Ihsanuddin untuk masyarakat menjelang pemilu 2024, khususnya bagi calon pemilih Kang Ihsanuddin. Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, khususnya daerah pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta, saya hanya ingin menyampaikan satu hal saja terkait dengan siapa saja calon pemimpin yang hari ini maju di kontestasi pemilu legislatif maupun kontestasi pilkada dan pilpres. Saya minta dengan sangat Bapak, Ibu, Teteh, Akang, dan semua sahabat-sahabat saya memastikan pilihan kepada orang-orang yang hari ini mencalonkan, yang dianggap oleh kita semua dia punya kapasitas, dia punya nyali, dia punya track record yang baik, sehingga ketika mereka terpilih, mereka bisa melaksanakan, bisa mengeksekusi
semua kebijakan yang bermanfaat bagi kita semua. Jawa Barat juara, Indonesia sejahtera lahir dan batin, Karawang semakin maju. Nah, demikian obrolan singkat saya dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Gerindra, Kang Ihsanuddin MSI. Hatur nuhun, Kang Ihsan. Sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.